kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang ingin mempresentasikan sebuah pelajaran yang berjudul Perkembangan Islam di Dunia Barat. Sebelum memasuki materi, kami ingin memperkenalkan diri dulu yang akan diawali oleh yang di ujung dulu. Saya Husnul Khatimah. Dan saya Halimatus Sa'diyah. Saya Berliana Aziza. Saya Gusti Salma Humaira. Dan saya Siti Juleha. Dan kami semua ini berasal dari kelas 12 Kimia. Bye-bye. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas tentang perkembangan Islam di dunia barat, pertama, kita perlu menjelaskan terkait dengan dunia barat. Sebutan dunia barat di sini merujuk kepada negara-negara yang berada di dunia Eropa dan Amerika. Pada umumnya, kata ini lebih sering diasosiasikan terhadap negara-negara yang mempunyai mayoritas berkulit putih. Oleh karena itu, Australia dan Selandia Baru juga sering dianggap sebagai bagian dari dunia barat. A. Perkembangan Islam di Amerika. 1. Amerika Serikat. Sejarah Islam di Amerika Serikat bermula sejak pada abad ke-16, di mana Estevanico dan Azamor adalah Muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Argentina. Sejarah masuknya Islam ke Argentina dibawa oleh bangsa Spanyol yang kali itu Alhambra, yang merupakan basis kerajaan Islam di Spanyol, dikuasai dan diporak-poranda kekuasaan Ratu Isabel I dan Raja Ferdinand. Kedatangan emigran Muslim pertama di Argentina bersamaan dengan datangnya para penjajah. Perkembangan Spanyol dan Portugis, jumlah imigran semakin bertambah setelah Argentina menjadi wilayah kolonial Spanyol. Islam masuk dan berkembang di Brazil berawal dari masuknya orang-orang Afrika dalam bentuk perbudakan. Brazil menerima 37 budak orang Afrika yang diperdagangkan, yaitu sekitar 3 juta orang. Tahun 1835 di Bahia pernah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kaum muslimin dari berbagai negara. Sebuah revolusi besar Islam meletus dan dijuluki kebangkitan kaum budak. Mereka memiliki pengaruh yang besar pada sektor pertanian, industri, dan perbangunan emas. Satu, Belanda. Belanda secara geografis merupakan negara berpermukaan rendah. Belanda Eropa berbatasan dengan Laut Utara di utara dan barat, Belgia di selatan dan Jerman di timur, dan berbagai perbatasan bahari dengan Belgia, Jerman, dan Britania Raya. Setelah masuk ke Belanda terjadi secara tidak langsung, misalnya karena investasi rempah-rempah dan kerja. Belanda sangat membutuhkan tenaga kerja
untuk bercocok tanam, galian barang tambang, atau menjadi buruh kasar. Perkembangan Islam di Eropa melalui 4 periode, yaitu 1. Periode kekhalifahan Islam di Spanyol atau Andalusia. 2. Penyebaran terhadap Mongol pada abad ke-13. Ketiga, ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani yang ke wilayah Belgia dan ke Eropa Tengah. Keempat, pengaruh Islam mengetahui Islam terhadap Eropa. Dua, Inggris. Inggris adalah sebuah negara yang merupakan bagian dari Britania Raya. Islam mulai masuk ke Inggris sekitar abad ke-16. Awal masuknya Islam ke Inggris berawal dari imigran dari Yaman, Gujarat, dan negara Timur Tengah. Penyebaran Islam di Inggris terjadi berkat jasa Mozam Flores. Ia merupakan dokter istana Raja Henry pertama. Salah satu bukti berkembangnya Islam di Inggris adalah adanya Masjid Agung atau Central Mosque Regent's Park yang mampu menampung jamaah hingga 4.000 orang. 3. Belgia. Belgia merupakan negara terkecil di Eropa. Mayoritas kaum muslim Belgia adalah imigran dari beberapa negara Islam dan Arab. Data tahun 2002, penduduk muslim di Belgia berjumlah 3.000 jiwa dan pada umumnya tinggal di kota-kota besar. Tepat pada tanggal 24 April 1984, pihak kerajaan mengeluarkan suatu keputusan yang mengakui Islam sebagai salah satu agama resmi di Belgia. 4. Prancis. Republik Prancis merupakan sebuah negara yang terletak di Eropa Barat dan juga memiliki berbagai pulau dan teritori seberang laut yang terletak di benua lain. Imigrasi massal muslim ke Prancis pada abad ke-20 dan 21 telah membuat negara ini menjadi salah satu negara dengan komunitas muslim terbesar di Eropa. Bahkan, pada tahun 1922 telah berdiri sebuah masjid yang megah bernama Masjid Raya Yusuf di ibu kota Prancis. Di Prancis, pernah dideru isu jilbab beberapa tahun lalu, yaitu dimulai tahun 1989. Pelajar muslimah yang memakai jilbab dikeluarkan dari kelas dan para pekerja muslimah dipecat karena memakai jilbab. Tapi, alhamdulillahnya, pada tanggal 2 November 1992, pemerintah memperbolehkan para siswi muslimah untuk memakai jilbab di sekolah-sekolahan negeri. Rusia adalah sebuah negara berdaulat yang membentang dengan luas di sebelah timur Eropa dan utara Asia. Pada paruh kedua abad ke-7, Islam pertama kali disebarkan di Kaukasus Utara. Pada abad ke-10, suku bangsa Tatar memeluk agama Islam, dan pada abad ke-16, agama Islam telah berkembang dan dianut penduduk asli Tatar di Siberia selama 300 tahun. Di Rusia, mayoritas muslim di sana adalah kelompok Sunni yang terdiri dari 2 madhab, yakni madhab Syafi'i di Kaukasus Utara dan madhab Hanafi di berbagai wilayah negeri ini. 6. Italia. Republik Italia adalah sebuah negara kesatuan republik parlementer di Eropa, terletak di jantung Laut Mediterania. Pada abad ke-8, pasukan muslim yang berasal dari Afrika Utara tercatat pernah menguasai kepulauan Sisilia sampai ekspedisi ke Italia Utara. Walaupun begitu, pengaruh Islam di Pulau Sisilia dan Italia sangat terasa sampai sekarang. Selama invasi tersebut, Islam banyak memberikan kontribusi bagi kebudayaan Eropa berupa ilmu pengetahuan, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu pengetahuan lainnya. Jumlah pemeluk Islam di Italia meningkat sampai 2 kali lipat, hingga kini berjumlah 1,4 juta jiwa. Dan sekarang Islam adalah agama terbesar kedua di Italia. Jerman. Republik Federal Jerman adalah negara berbentuk federasi di Eropa Barat. Bangsa Jerman sudah mengenal Islam sejak zaman penduduk kekhalifahan Islam di Spanyol. Pada saat itulah kekuasaan dan kemajuan dunia Islam disegani oleh bangsa-bangsa Eropa.
Dalam berbagai literatur sejarah disebutkan bahwa Islam masuk ke Jerman akibat adanya migrasi dari negara-negara Islam di Afrika Timur, Timur Tengah, Turki, dan Asia. Ketika itu, kedua negara menjalin hubungan diplomatik, militer, dan ekonomi. Namun, saat ini, masjid di Jerman sudah berkisar sebanyak 200 masjid dan Islam semakin berkembang. Kekuasaan dan kemajuan Islam disegani oleh bangsa Eropa. Andalusia dijadikan tempat pengembangan ilmu pengetahuan di bawah kekhalifahan Islam. Biasanya, pelajaran agama dilakukan orang-orang Islam secara non-formal di masjid-masjid atau kelompok-kelompok di masyarakat. Hal itu juga mengakibatkan Jerman mengenal akan Islam. Saat Kesultanan Utsmani berkuasa, jejak Islam semakin terasa di Jerman. Setelah Perang Salib berakhir, toleransi antar agama dan kebudayaan pun berlangsung. Di saat itulah Jerman mulai lebih jauh mengenal tentang Islam. Namun, jika kita jauh menoleh ke belakang, sebenarnya Islam sudah dikenal oleh bangsa Jerman sejak zaman kekhalifahan Islam di Spanyol. Awal mulanya Islam masuk ke Spanyol atau Cordoba pada tahun 93 Hijriah atau bertepatan pada 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad yang memimpin angkatan perang Islam untuk membuka Andalusia. Sebelumnya, Islam sudah menaklukkan Afrika Utara pada masa Khalifah Abdul Malik. Pada masa Khalifah Al-Walid, Musa ibn Nusair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang dikatakan sangat berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana, yaitu Tariq bin Malik, Tariq Ziyad, dan Musa ibn Nusair. Dan jejak kemajuan Islam di Spanyol bisa kita lihat dengan adanya masjid-masjid seperti Masjid Cordova, Kota Al-Zahra, dan masih banyak lagi peninggalan-peninggalan Islam di sana. If the sun refused to shine, baby, would I still be your lover? Would you want me there? Sesuai urutan dong. Ya. Gimana ya? Tadi kita yang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari